Selamat berjumpa kembali dalam layanan audio Sahabat Seperjalanan. Hari ini adalah hari Sabtu, 14 Februari 2026. Tema renungan saat teduh kita dengan judul Tuhan Sumber Kekuatan. Firman Tuhan terambil dalam Yeremia 10 ayat 11 sampai dengan ke-13. Beginilah harus kamu katakan kepada mereka, para Allah yang tidak menjadikan langit dan bumi akan lenyap dari bumi dan dari kolong langit ini. Tuhanlah yang menjadikan bumi dan dengan kekuatannya, yang mendekatkan dunia dengan kebijaksanaannya, dan yang membentangkan langit dengan akal budinya. Apabila ia memperdengarkan suaranya, menderulah bunyi air di langit. Ia menaikkan kabut awan dari ujung bumi. Ia membuat kilat seperti serta dengan hujan dan mengeluarkan angin dari perbendaharaannya. Mari kita berdoa. Bapa yang di dalam sorga, biarlah kami senantiasa memiliki kesadaran yang sesadar-sadarnya bahwa segala sesuatu bersumber dari Allah dan akan kembali kepada Allah. Engkaulah sumber kekuatan kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom sahabat seperjalanannya dikasih Tuhan. Tuhan sumber kekuatan. Seringkali dalam kehidupan kita, tatkala kita diperhadapkan kepada masalah yang bertubi-tubi dan kemudian berlanjut sedemikian rupa, lalu kita berjuang dengan kekuatan kita sendiri bagaimana untuk menghadapinya. Baik masalah ekonomi, baik masalah kesehatan, baik masalah rumah tangga, kemudian persoalan-persoalan lain, bahkan juga kalau situasi yang ada dengan bencana alam, dengan iklim yang berubah-ubah, dengan kondisi politik dunia di mana negara-negara berperang satu dengan yang lain. Bukankah semuanya ini bisa menciutkan kita, memberikan kita ketakutan dan kekhawatiran, kecemasan yang mendalam? Kemudian biasanya orang mencari jalan keluar tatkala kita merasa lemah, dan memang itu adalah sifat daripada naluri manusia. Manusia itu adalah nalurinya bertahan. Bagaimana hidup ini tidak kalah oleh keadaan, dan kemudian kita mencari berbagai macam sumber. Kalau kita melihat dalam kitab Yeremia, ternyata orang-orang Yahudi pada saat itu mencari-cari jalan yang lain. Bukan kemudian datang kepada Allah memohon kekuatan dari Allah, tetapi mereka mencari kekuatan lain, yaitu berhala-berhala yang diciptakan, atau dengan cara-cara jalan sendiri, mengandalkan kekuasaan, bersandar kepada katakanlah kondisi politik yang ada pada saat itu. Tentunya kita tidak mengabaikan semuanya itu. Kita memang membutuhkan bantuan orang lain. Kita membutuhkan bantuan negara. Kita membutuhkan bantuan juga dari manusia, yang tentunya mereka juga disiapkan oleh Allah untuk menolong kita. Tetapi jangan sampai kemudian Tuhan ditiadakan dalam hidup kita, atau Tuhan ditempatkan di nomor sekian setelah prioritas 1, 2, 3 yang menjadi pilihan utama kita. Tapi Tuhan itu diabaikan, bahkan mungkin juga dilupakan. Karena seakan-akan Tuhan tidak terlihat, Tuhan seakan-akan diam. Itu adalah pemahaman kita. Tapi sewaktu kita melihat apa yang dikatakan di dalam ayat 11 sampai ayat-ayat yang berikut, apa yang diingatkan oleh kita, bahwa Allah berhala tidak pernah bisa membuat langit dan bumi. Dan Tuhan berkata, siapa yang menegakkan, yang menjadikan bumi dengan kekuatannya, siapa yang menegakkan dunia dengan kebijaksanaannya, dan siapa yang membentangkan langit dengan akal budinya. Apabila ia memperdengarkan suaranya, menderulah bunyi air di langit. Ia menaikkan kabut awan dari ujung bumi. Ia membuat kilat serta dengan hujan dan mengeluarkan angin dari perbendaharaannya. Semuanya adalah keberadaan Allah yang Tuhan nyatakan lewat alam ciptaannya. Dengan demikian sahabat seperjalanan, di tengah kemajuan zaman, di tengah berbagai macam hal-hal yang bisa seakan-akan sandaran kita. Namun kalau Tuhan tidak berkenan, sandaran apapun yang kuat itu bisa dirobohkan oleh Allah. Tetapi kalau kita memang dalam keadaan tidak lagi orang ada yang bisa kita harapkan, keadaan seakan-akan semuanya menjadi gelap, semuanya jalan menjadi buntu, di sanalah kita mempercayai tentang kekuatan Allah. Memang perlu ada usaha dari kita. Kita bukan menjadi orang yang malas, hanya menengadahkan kepala, mengangkat tangan, mengeluarkan suara, Tuhan tolonglah aku, Tuhan bantulah aku. Tapi kita tidak bertindak apa-apa. Tentu bukan yang seperti demikian makna daripada beriman. Makna beriman adalah berserah kepada Tuhan, mempercayai kekuatannya. Tapi kita juga mengerjakan bagian kita masing-masing. Oleh sebab itu Tuhanlah sumber kekuatan kita. Biarlah dari beberapa ayat yang sudah kita baca tadi menyadarkan kita kembali
Kalau Tuhan yang bisa membuka tingkap-tingkap langit, menurunkan hujan, Tuhan bisa menerbitkan matahari, bisa membuat seluruh alam jagat raya ini tertata sedemikian rupa, tidak bertabrakan satu dengan yang lain. Bumi tetap berputar, matahari tetap terbit dan tenggelam, suhu bumi tetap terjaga, dan seluruh alam semesta dipelihara oleh Allah, termasuk setiap kita masing-masing. Sekalipun alam semesta setelah jatuh di dalam manusia, jatuh dalam dosa, menjadi tidak lagi sempurna, sehingga ada banyak kekurangan yang berdampak kepada setiap kita masing-masing. Ada sakit, penyakit, ada peperangan, dan setelah manusia jatuh dalam dosa, maka kebiasaan berdosanya itulah yang kemudian merugikan banyak kehidupan umat manusia, merugikan lingkungan, melakukan katakanlah perusakan lingkungan, limbah, lalu kemudian kemampuan untuk melakukan penemuan dipakai membuat senjata nuklir yang tentunya bisa saling menghancurkan satu dengan yang lain. Biarlah kita terus bersandar kepada Allah, mengerjakan bagian kita. Apapun kesulitan yang sedang sahabat seperjalanan alami, sahabat seperjalanan sedang hadapi, berjuanglah untuk keluar dari kesulitan tersebut. Tapi jangan lupakan Tuhan sebagai sumber kekuatan yang memberikan kita jalan keluar tatkala kita diperhadapkan kepada problem demi problem, masalah demi masalah, dan kita seakan-akan Tuhan, aku sudah tidak sanggup lagi. Maka kalimat demikian adalah kalimat yang benar dan tepat. Kita berseru kepada Allah, Tuhan, aku tidak sanggup lagi, aku sudah kerjakan bagianku. Aku mohonkan Tuhan yang campur tangan, Tuhan yang menyatakan kuat kuasamu, karena di dalam kelemahanlah Tuhan nyatakan kekuasaanmu. Dengan demikian sahabat seperjalanan, Tuhan tidak akan membiarkan kita. Firman Tuhan berkata, aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau, dan aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau. Kalau engkau minta roti, aku tidak akan memberikan batu. Kalau engkau minta ikan, aku tidak akan memberikan ular, tapi aku akan memberikan yang terbaik buat engkau. Kalau Bapa di dalam dunia tahu memberikan apa yang baik buat anaknya, apalagi Bapa di surga menyediakan yang terbaik untuk setiap kita masing-masing sebagai anak-anak milik kepunyaannya yang sudah diadopsi, sudah diangkat, diselamatkan, dilepaskan daripada maut dan kuasa dosa. Tuhan akan berjanji menolong kita, menjaga kita, karena Allah yang kita sembah adalah gembala yang baik. Kalau Allah yang kita sembah di dalam Kristus mau dan rela mati di atas kayu salib, dia juga akan melakukan perkara yang terbaik untuk setiap kehidupan kita masing-masing. Mari sahabat seperjalanan, tatkala kita diperhadapkan kesulitan, jangan terlalu banyak bersungut-sungut lalu kemudian mengeluh ke sana ke sini, tentu tidak akan menyelesaikan masalah. Tetapi percayalah, lakukanlah yang terbaik, dan Tuhan akan melakukan yang terbaik untuk setiap kita masing-masing. Baik untuk kesehatan, untuk kondisi ekonomi, untuk kondisi keluarga, pekerjaan, usaha, tokomu, dan segala rencanamu. Biarlah kita taruh di hadapan Tuhan. Tuhan, tolonglah, kekuatanmu dinyatakan, pertolonganmu dinyatakan, hikmat bijaksanamu dilimpahkan, sehingga aku menjadi pribadi yang kuat menghadapi berbagai persoalan yang harus dilalui. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, terima kasih buat janji firman-Mu. Engkaulah sumber kekuatan buat hidup kami. Hamba-Mu berdoa buat sahabat seperjalanan yang sakit, Tuhan jamah sembuhkan. Sahabat seperjalanan yang sedang menghadapi masalah, Tuhan bukakan jalan. Sahabat seperjalanan yang sedang berdoa mengharapkan sesuatu, Tuhan kabulkan sesuai dengan waktu rencana Tuhan yang terbaik. Di dalam nama Tuhan Yesus, ajar kami untuk terus mengandalkan Tuhan, karena Engkaulah sumber kekuatan kami. Amin.